Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pokok pembahasan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di dalam benak dan pikiran Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mendengar sebuah cerita ada seorang ayah yang sedemikian marahnya kepada anaknya karena anak itu telah berbuat kesalahan, sampai-sampai ayah itu telah mencoret nama anak itu dari daftar silsilah keluarga dan mencoret nama anak itu dari daftar warisan keluarga. Pasti Bapak Ibu berpikir, loh kok bisa? Bagaimana mungkin? Bukankah itu anaknya? Harusnya ayahnya bisa menerima kembali. Harusnya ayahnya bisa mengampuni. Harusnya ayahnya bisa memaklumi keadaan anaknya. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan orang Kristen terkenal sebagai seorang Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang penyabar, Tuhan yang menerima umatnya apa adanya, Tuhan yang penuh belas kasihan dan kemurahan. Jadi kalau mendengar Tuhan orang Kristen marah, mendengar Tuhan orang Kristen murka, seolah-olah itu mustahil, itu hoax, itu berita bohong, itu tidak mungkin. Namun kenyataannya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam narasi ini Allah begitu marah besar, Allah begitu murka, Allah begitu kecewa terhadap bangsa Israel. Mengapa Allah begitu marah? Mengapa Allah begitu murka? Mengapa Allah begitu kecewa terhadap bangsa Israel? Apa alasannya? Karena bangsa Israel berpaling dan menduakan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, gambaran tukang periuk dipakai oleh Allah untuk menjelaskan kondisi umat Allah dalam Yeremia 18 dan 19. Semula Allah mengingatkan dan berharap umat Israel itu bisa berubah dan dibentuk kembali sesuai dengan kehendak Allah. Namun bangsa Israel memilih mengeraskan hati. Mereka lebih tertarik pada ritual penyembahan kepada Baal. Dan bahkan mereka tidak segan-segan mempersembahkan anak-anak mereka, membakar anak-anak mereka dan diberikan kepada dewa Baal. Bagai tanah lempung yang telah menjadi buli-buli, kalau tanah lempung masih bisa dibentuk kembali, tapi buli-buli tidak mungkin bisa dibentuk kembali. Allah meminta Yeremia memecahkan buli-buli yang telah dibeli mahal di depan bangsa Israel itu sebagai peringatan. Meskipun tadinya bangsa Israel adalah umat yang berharga, umat spesial, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang sangat ada di hati Tuhan. Tetapi karena mereka mengeraskan hati, mereka memilih hidup dalam dosa, mereka berpaling dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menduakan Tuhan, maka Allah tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, sebelum Allah menghukum mereka, terlebih dahulu Allah selalu mengingatkan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berpaling dari Tuhan dan jangan menomorduakan Tuhan. Jangan menomorduakan Tuhan dari masalahmu. Jangan menomorduakan Tuhan dari kepentingan pribadimu. Jangan menomorduakan Tuhan dari sakit penyakitmu. Jangan menomorduakan Tuhan dari pergumulanmu. Jangan menomorduakan Tuhan dari pelayananmu. Jangan menomorduakan Tuhan dari apapun.
Karena hubungan dan mengutamakan Tuhan tidak dapat digantikan oleh apapun. Bahkan oleh kesibukan pelayananmu pun tidak dapat menggantikan hubungan khusus kita dengan Tuhan. Hubungan spesial kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Karena belum tentu jika engkau melayani, itu didasari karena engkau mengasihi Tuhan. Tuhan ingin Dia menempatkan dirinya di dalam hatimu. Tuhan ingin engkau menempatkan Dia di dalam kehidupanmu. Tuhan ingin menempatkan Dia secara spesial, secara khusus, secara utama dalam seluruh kehidupan.